Ibu ingin mengajar Anda tentang mata pelajaran IPS. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran IPS, Ibu mau kasih ingat dulu, minggu lalu Anda sudah belajar tentang materi apa? Kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan manusia? Apa? Oh, sesuatu yang diperlukan manusia. Ada yang lain? Sesuatu yang bagaimana lagi? Ya, tepuk tangan. Sesuatu. Oke, kalau begitu untuk mempertahankan hidup atau memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, maka kita harus melakukan apa? Kegiatan ekonomi. Ya, di sini yang kita akan pelajari di hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Nanti baru Anda tahu kegiatan ekonomi, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran di hari ini. Model pembelajaran hari ini tetap masih sama dengan minggu kemarin, masih problem basic learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Dan nanti Anda berdiskusi, setelah itu mempresentasikan dengan melakukan evaluasi tetapi dengan jujur. Bisa paham? Kemudian setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda bisa menjelaskan kegiatan ekonomi. Kemudian Anda juga bisa membedakan jenis-jenis daripada kegiatan ekonomi. Dan yang menjadi tugas diskusi Anda di dalam kelompok adalah menganalisis alur kegiatan ekonomi. Oke, sebelum kita masuk dalam kegiatan selanjutnya, kita akan melakukan permainan. Melakukan permainan, Ibu ingin Anda berbaris dulu di bagian samping tempat berbaris di samping tempat duduk Anda. Di sini dong. Tahu lagu duduk senang berdiri senang? Tahu. Jadi nanti kita praktekkan. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Jadi berputarkan keliling. Sudah? Yang deret ini bisa datang ke deret kedua bisa datang ke deret ketiga. Begitupun sebaliknya, bebas untuk Anda. 1, 2, 3. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. Lagi. Duduk senang, berdiri senang. Perhatikan, ini gambar apa? Iya. Ada sayur.
mendapatkannya? Dari nelayan dan petani. Bagaimana sampai bisa? Ada nelayan, ada petani, sampai bisa Anda menikmati makanan ini? Coba ceritakan alurnya. Oh, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ataukah ada yang lain juga? Betul. Yang Hilda bilang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita makan, kita kenyang. Tetapi apa lagi? Kalaupun dapat sebuah makanan yang ada di piring sebuah makanan, sebuah piring yang sudah berisi makanan, apa yang harus dilakukan? Bersyukur. Apa lagi Nona? Mengkonsumsi. Supaya dia bisa mengkonsumsi, apa yang harus dia lakukan? Mengerjakan. Yang dinamakan mengerjakan berarti dia melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. Mama baca. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia harus melakukan aktivitas, dia harus bekerja dulu untuk memenuhi dia punya kebutuhan. Karena di dunia ini manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Karena dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saling ketergantungan. Tahu? Saling ketergantungan. Materi-materi sebelumnya ada yang namanya interaksi. Kenapa harus ada interaksi? Supaya saling melengkapi. Melengkapi apa? Memenuhi kita punya kebutuhan. Oke, lanjut. Jenis-jenis daripada kegiatan ekonomi ada berapa? 3. Satu apa? Kegiatan produksi. Kegiatan produksi. 2. Ya, kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Kemudian Putri baca. Kegiatan produksi adalah Kegiatan produksi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. ya. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan. Selain menghasilkan, dia juga bisa menambah nilai guna suatu barang. Tanpa dia menghasilkan, dengan dia menambah nilai guna barang tersebut, dia juga bisa disebut melakukan kegiatan produksi. Kemudian, kalau dia melakukan kegiatan produksi, berarti itu dia disebut dengan produsen. Pelakunya disebut produsen. Salah satu contoh, mama disebut produsen. Apabila mama buat apa? Ya, mama memasak. Mama menghasilkan sesuatu, berarti mama disebut sebagai produsen. Supaya produsen tersebut dia bisa memasak, maka dia harus melakukan juga kegiatan, dia harus bekerja sama, dia harus punya perantara yang disebut dengan melakukan kegiatan distribusi. Asal baca. Kegiatan distribusi adalah menyalurkan. Orang yang menyalurkan barang dan jasa dari pihak produsen ke tangan konsumen. Saya tadi sudah mengatakan mama disebut sebagai produsen karena mama mau memasak. Tetapi mama harus bertemu dengan distributor. Distributornya siapa? Penjual. Toh? Mama pergi ke pasar. Untuk mama memasak, mama harus ke pasar membeli barang. Tetapi ada juga mama tanpa pergi ke pasar, mama dengan melakukan kegiatan online. Adakah tidak kegiatan online? Ada. Mama tinggal pesan barang, barangnya datang. Berarti itu juga disebut sebagai kegiatan distribusi. Lanjut.
kegiatan konsumsi. Hilda baca. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Ya, secara berangsur-angsur artinya lama baru habis. Sudah? Contoh, kita beli mobil. Kita membeli mobil, berarti kita menggunakan mobil atau menggunakan motor atau menggunakan HP, itu tidak langsung dia habis, tetapi akan berangsur-angsur baru habis. Habis nilai gunanya. Sudah? Kegiatan konsumsi bukan saja masalah makan dan minum. Kegiatan konsumsi, Anda memakai baju juga disebut mengkonsumsi. Anda mulai menggunakan jasa, dari mulai Anda datang dari rumah datang ke sekolah, itu juga Anda melakukan kegiatan konsumsi. Naik mobil, naik motor, itu juga disebut sebagai kegiatan konsumsi. Anda membaca buku, melakukan literasi membaca, itu juga disebut dengan konsumsi. Bisa paham? Jadi kalau ibu mau bilang contoh kegiatan konsumsi lain tidak mungkin tak? Terakhir dari contoh yang mama memasak, melakukan kegiatan produksi, kemudian mama harus pergi bertemu dengan pedagang atau memesan lewat online, itu disebut kegiatan distribusi. Lalu kemudian ada yang mana keluarga menikmati makanan yang dibuat oleh mama, itu berarti disebut kegiatan konsumsi. Bisa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi baru disebut sebagai konsumen. Bisa paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, di sini ibu sudah sediakan lembaran LKPD. Ibu sudah menyiapkan lembaran LKPD beserta gambar. Beserta gambar yang mana Anda akan membuat alur daripada kegiatan ekonomi. Kelompok yang dapat kelompok sagu yang mana? Oke. Kelompok satu dua orang ya, dua kelompok ya. Yang peternakan ayam? Iya. Yang perdagangan yang mana? Individu. Oh, dua kelompok. Yang perikanan laut. Iya. Iya. Di situ tugasnya Anda akan membaca, kemudian di lembaran LKPD-nya Ibu sudah siapkan peralatan media untuk Anda. Ada gunting, ada spidol apabila Anda ingin menggunakannya dengan double tip. Silakan masing-masing kelompok untuk mengambil. Oh, guntingnya sedikit saja ya. Nanti baru pakai. Waktu Anda berdiskusi adalah 20 menit. Di mana 20 menit ini Anda boleh menyusun, ada 6 gambar. 6 gambar yang Anda, itu gambarnya masih acak. Sebentar kakak ya. 6 gambar tersebut masih acak. Ibu meminta Anda untuk mengguntingnya, kemudian menyusunnya. Nanti baru Anda menyusunnya di depan.
kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sudah? Setelah Anda menyusun, Anda mulai menerangkan kenapa Anda pilih kegiatan gambar pertama itu disebut sebagai kegiatan produksi. Contoh, karena apa dan lain sebagainya, sampai pada kegiatan terakhir, kegiatan konsumsi. Sudah? Lalu pertanyaan yang kedua, Anda menguraikan alur daripada kegiatan ekonomi. Alurnya Anda mulai menceritakan. Dari kegiatan pertama, kami mengambil gambar sekian, alasannya adalah sekian, sampai pada alur yang terakhir. Mulai menceritakan alur dari perjalanan Anda memilih gambar pertama sampai gambar terakhir. Bisa paham? Lalu kemudian pertanyaan ketiga, Anda mulai mengidentifikasi gambar yang ada, lalu mulai mengkaitkan dengan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Bisa paham? Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu minta Anda bekerja dengan semaksimal di kelompok. Jangan lupa siapkan juga Anda punya yel-yel sebagai hasil presentasi Anda. Perwakilan kelompoknya, ketua kelompoknya maju ke depan untuk menarik undian. Siapakah kelompok yang maju pertama dan seterusnya? Silakan. Ada masih 2 kelompok yang belum ambil lagi. Kelompok 1 yang maju pertama kelompok mana? Yang maju pertama kelompok mana? Oh, kelompok 1. Yang maju pertama? Nomor urut 1 kelompok 6. Nomor urut 1 kelompok 6. Nomor urut 2 kelompok mana? Kelompok 1. 3 kelompok 4. 4 kelompok 5. Yang apa nomor urut 5 kelompok 7. Seterusnya. Oke. 6. Kelompok 2 dapat urut berapa? 7. Kelompok 8? 8. Mereka tetap standby di nomor 8. Sudah? Kelompok 1 yang dapat nomor urut 1 kelompok 6. Sudah siap? Siap. Ayo. Siap, maju. Yang sudah. Ayo, maju tempel sekali. Baru presentasi. Yang berpresentasi. Kelompok yang sama. Mereka dapat apa? Dapat tentang apa? Oh, peternakan ayam. Kalau peternakan ayam berarti sama dengan
Oke, kelompok yang lain karena hasilnya sudah ditempel di depan, tolong perhatikan. Silakan. Siapa kita? Kelompok enam. Siapa kita? Kelompok enam. Kelompok enam. Cerdas, terampil, gembira. Tepuk tangan. Oh, sudah ditulis, silakan. Lanjut. Gambar yang pertama, anak yang sedang memberi makan ayam agar ayam gambar yang kedua, setelah beberapa minggu ayam hidup besar dan gambar yang ketiga, anak menjual di pasaran. Gambar yang keempat, dan ayamnya dijual ke pabrik dan di pabrik tersebut mengolah ayamnya sebaik mungkin. Gambar yang kelima, dan dijual ke pasar. Dan gambar yang terakhir, dan konsumen membeli ayam tersebut dan mengolah menjadi makanan yang berdasarkan gambar Indonesia itu mereka memberi makan ayam agar ayam memiliki kualitas yang baik. Seterusnya ayam dan seterusnya dijual ke pabrik dan pabrik tersebut mulainya dan dijual ke hidangan besar. Pedagang tersebut menjual ayamnya dan konsumen tersebut mengolahnya menjadi makanan dan Oke, tepuk tangan untuk hasil dari kelompok. Apakah ada pertanyaan atau saran? Ada? Silakan. Kalau saran saya saat menjelaskan itu bisa lihat teman-teman dan lihat gambar. Kelompok 2 ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kelompok 3 ada? Oh, kelompok 2 ada. Silakan kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5.
karut, mereka mencuci sabun tersebut dan mengeluarkan sabun dari kotoran-kotoran hingga bersih. Pada hasil diskusi kami pada gambar nomor 1, kegiatan ini termasuk dalam kegiatan produksi karena termasuk dalam proses pembuatan sabun. Dan kemudian pada gambar nomor 2, kita dapat melihat sebuah orang yang menyaring sabun pada gambar di atas. Orang tersebut menyaring sabun dari hasil diskusi kami. Gambar nomor 2 termasuk dalam kegiatan produksi karena mereka masih dalam proses pembuatan sabun. Pada gambar nomor 3, kita dapat lihat orang yang sedang menaruh sabun dalam sebuah bakul untuk dikeringkan. Pada gambar nomor 3, kita dapat merangkum bahwa ini masih termasuk dalam kegiatan produksi sabun. Dan kemudian ke nomor 4, yaitu sabun yang sudah jadi di dalam kemasan termasuk dalam kegiatan distribusi dan bisa juga dijual ke masyarakat. Dan kemudian nomor 5, kita dapat melihat bahwa sabun yang sudah menjadi tepung yang biasa disebut dengan tepung tapioka yang biasa dibuat sebagai tepung tapioka yang biasa dibuat tengkorak. Dan kemudian kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 tersebut adalah sabun yang sudah diolah yang bisa pada gambar adalah mie. Sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Ada usul, saran atau tanya? Kegiatan produksi distribusi. Untuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tadi. Produksi sabun adalah tepung atau olahan yang diperoleh dari prosesan beras, batang, biang atau pohon sagu. Tepung yang memiliki karakteristik fisik yang mirip dengan tepung tapioka. 2. Distribusi. Pada wilayah Ambon, terdistribusi pada 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Leingkitu, Kecamatan dan Kecamatan Leingkitu Selatan. Konsumsi sabun terkenal sebagai makanan pokok bagi masyarakat Indonesia bagian timur. Sabun ini tak hanya menjadi sumber karbohidrat, tetapi juga diketahui baik besar. Baik, ada urusan ada dijawab. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Ada yang mau usul saran kelompok yang sama? Kelompok yang nomor terkait dengan 1. Ada usul saran? Gambar mereka berbeda. Gambar mereka berbeda. Sebentar, kalau bisa nggak bisa? Oke, lanjut. Mau? Silakan dari sini. Oke, nanti baru bisa. Oke, lanjut kelompok 5. Ada pertanyaan? Kelompok 6, 7, 8. Baik, terima kasih. Suaranya tidak besar karena hujan. Dari kemarin. Silakan. Kelompok Eman, Jerman, bersahaja. Tepung kelompak, kami kelompok Eman. Sekali lagi, kelompak, kami kelompok Eman. Tepuk tangan. Oh, masih ada yang lihatnya. Kami kelompok Eman. Berdiri kami representasikan nasib kami. Ayo dengan Teni. Perkenalkan, saya Ketua Kelompok 4. Nama saya Desi Bilal. Nama saya Pak Dr. Asik.
membuat sagu, kita harus mengambil sagu dari pohonnya. Ini adalah kita sudah mengolah sagu. Sesudah mengolah sagu, kita harus mengeringkan sagu dulu. Sagu sudah kering, kita harus sagu ini harus kering, tidak boleh basah. Saat sudah kering, kita bisa buat 2,5. Kita juga bisa mengolah dan menjadi biasa disebut kelompok. Nah, bisa juga dimakan. Tapi kelompok bisa juga diolah dan bisa menjadi sagu tadi. Kalau biasa disebut juga tapioka bisa dibuat menjadi timun dan biasa kita makan. Saya dari kelompok kami, kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Oke, sisa aja dari kami kelompok 4. Apakah ada pendapat selesaikan pertanyaan dari teman-teman kelompok lain di kelompok 1? Saya mau bertanya, kenapa di gambar pertama ditaruh saat mereka menyaring? Bukannya pembersihan dulu baru menyaring, supaya dikeringkan lukisannya bersih. Itu maksudnya bersih. Kalau ini mereka kalau mengiring ini, mereka lagi memasukkan ini tempatnya ini untuk dikirimkan. Dan kenapa yang pokok bisa diolah lagi menjadi tepung tapioka? Bukannya tidak bisa, harus dari sagu yang lain. Maaf kalau bisa bertanya, coba baca lagi nomor yang 4 tadi. Untuk yang nomor 4 dari kami kelompok 1 punya, pokok itu sudah bisa dijual ke masyarakat, sedangkan tepung tapioka dibuat oleh sagu yang lain dan menjadi tepung tapioka. Maaf kalau nggak bisa alih. Oke, lanjut. Bisa Putri? Saya saran dari Masih ada saran dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, demikianlah dari kami kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Persamaan yang bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 1. Mata ini, mulut ini, hati ini ingin mengucap terima kasih. Oke. Lanjut. Kelompok berikut, kelompok 3. Kelompok yang mendapat urutan ke-4. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Yang punya hasil yang sama, tolong diperhatikan supaya sama saja dengan kelompok 1 dan kelompok 4. Oh, perdagangan. Siapakah kelompok yang dapat hasilnya perdagangan? Kelompok 8. Tolong perhatikan dengan baik. Mau pakai stikernya? Untuk menenangkan tidak? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 5 kami
Gambar yang pertama adalah kegiatan foto karena mereka sendiri yang memanen. Gambar yang kedua adalah kegiatan produksi karena merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dan pihak produsen kepada pihak orang yang melakukan produksi. Gambar yang ketiga adalah kegiatan produksi karena aktivitas utama dan kegiatan yaitu membeli barang-barang dan kita kemudian disesuaikan kepada kita. Gambar yang keempat adalah kegiatan produksi karena tujuan utama dan kegiatan saya dan kegiatan produksi yaitu gambar yang kelima adalah gambar adalah kegiatan distribusi membeli barang dari produsen kepada konsumen. Tetapi berbeda dengan gambar yang keempat karena dijual gambar yang kelima gambar yang keenam adalah distribusi karena setelah pihak konsumen membeli barangnya dari pihak Oke, silakan kelompok dua. Lupa ya, kalian sudah? Oh, sudah ada. Terakhir saja baru mereka teori. Tidak apa-apa. Lanjut kelompok tiga. Oke. Ada lagi? Kelompok yang lain? Silakan kelompok keempat. Ya, kelompok 8. Ada mau sangka? Oh, kelompok 3. Nah, setelah itu baru bisa kirim ke daerah lain lagi untuk dijual lagi, bukan kirim ke daerah tersebut. Boleh dijelaskan, silakan. Oh, jadi dia langsung ke daerah di Kabupaten Kepulauan Riau. Barangnya dari daerah lain datang dibawa dengan kapal lalu dimasukkan ke pasar dan dilakukan kegiatan yang lain. Jadi, Hasil panen kan di daerah atau iya. Nah, setelah itu kan bukan ini dijual
yang layak barang dan jasa Aduh panjang yang sesuai dengan yang diperlukan. Adalah kegiatan berpotong sesuai dengan itu beda biar beda Saya penasaran dan usul kalau saat menjalankan biar ada kesalahan di dalam tulisan, mohon teman-teman nanti kelompok bisa saling bukan hanya satu teman saja tapi teman-teman juga. Ada lagi. Ada lagi? Oke. Ayo, yang bicara. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk oh yel lupa, ibu yang lupa. Silakan kelompok. Siapa kita? Kelompok 5. Siapa kita? Kelompok 5. Kelompok 5, jaya jaya jaya. Gerakan boleh masa begitu. Kelompok 5, apa? Siapa kita? Kelompok 5. Siapa kita? Kelompok 5. Semangat, ayo. Siapa kita? Kelompok 5. Berikan semangat untuk kelompok 5, ayo. Ayo kelompok 5. Siapa kita? Kelompok 5. Siapa kita? Kelompok 5. Kelompok 5, jaya jaya jaya. Oke. Kelompok yang berikut. Yang dapat dari kanan laut. Dari kanan laut, kan? Apa dari kanan laut? Silakan. Tepuk 2 kali. Dimohon perhatian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menyaksikan sekali. Nama saya. Yel dulu. Oh, habis perkenalan dulu baru Yel. Silakan. Perkenalkan nama saya Roman Rahman. Kami sudah ada di mana ada baiknya, ada di toko kita. Ada di mana ada baiknya, ada di toko kita. Kelompok 7 oleh, kelompok 7 oleh, mana kelompok 7 oleh. Tepuk tangan untuk Yel. Mau pakai spidol? Nelayan pergi ke laut setelah itu mereka memisahkan ke dalam box dan mereka juga menaruh sepatu ke dalam box ikan agar ikan tersebut tidak melek atau mengawetkan ikan. Kemudian dibuang sebagian ikan tersebut dipasang. Poin E, sebagai
Kemudian ikan yang tidak dibuang dibandingkan dengan menggunakan garam, membuat ikan asin atau biasa disebut ikan bawang. Setelah ikan tersebut dikarikan, mereka memasukkan ke dalam kemasan dijual di pasaran. Dan kemudian ada lagi yang dimasak, kemudian mereka menggunakan motor malu, ada berbagai jenis ikan yang mereka tangkap. adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan barang dan jasa. Contohnya, setelah mereka memproduksi ikan tersebut, mereka menyalurkan ikan tersebut ke berbagai pasar. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan membeli atau menghabiskan biaya untuk suatu barang. Contohnya, setelah mereka menyalurkan ikan tersebut ke pasaran untuk menjual ikan tersebut kepada orang atau pembeli atau pengguna membawa ikan tersebut pulang untuk memasak dan mengkonsumsi ikan tersebut. Sekian dari kami, kalau setuju aku ada Ada pertanyaan? Kelompok 7 punya sangat lengkap. Silakan. Kelompok 2 mau menanggapi. Karena kami di sini ada berbeda macam kendaraan itu. Kalau ketemu tahu speed juga sih bisa tahu speed kan beda. Speed kan yang kecil itu. Perahu yang ada mesinnya itu kan kayu. Kalau ini kan ada mesinnya besar, bentuknya besar. Jadi kita ketemu benar. Oke, menurut kelompok 2, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kata motong laut itu kurang pas. Yang pasnya apa? Kelompok 2 perahu. Oke. Bisa diperbaiki kelompok 7. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang itu. Tidak ada lagi? Oke. Sekian dari kami kelompok 7. Oke. Silakan kelompok 7 kembali ke tempat. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Oh, kelompok
dijual. Yang kedua adalah menguraikan alur kegiatan ekonomi dari gambar yang telah disediakan. Pertama-tama, ayam-ayam tersebut diberi makan dan dirawat oleh peternak atau produsen. Setelah ayam-ayam tersebut besar dan menghasilkan telur, telur-telur tersebut dikemas untuk dijual. Kemudian ayam-ayam tersebut yang sudah dewasa dibeli oleh pemotong ayam dan siap dibeli oleh konsumen. Yang terakhir, ayam-ayam tersebut sudah siap disantap oleh konsumen dan terjadi konsumsi. Yang ketiga, berdasarkan gambar atau jelaskan pengertian. A. Produksi. Ayamnya dirawat dan diberi makan setiap hari agar ayamnya tersebut ketika dibeli oleh produsen, ayam tersebut terlihat segar dan sehat. B. Distribusi. Produsen menjual ayam tersebut kepada konsumen. C. Konsumsi. Konsumen telah memakan ayam tersebut yang dibeli dari produsen. Baik, saya kelompok kami, apakah ada saran atau pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kalau Semangat, semangat, semangat. Pagi, pagi, pagi luar biasa, tetap semangat. Yes, the bell. Assalamualaikum, jangan mau kalah. Kakak berjumpa. Dia bawa semakin panas. Kalau mau 8 siap. Bisa nggak stop cabut gitu. Ini yang kemarin kita di meja ini. Kelompok 1000. Jangan lintas mandiri. Kemudian pada gambar kedua, nelayan membawa ikan dan menyimpannya ke dalam waktu Itu siapa yang baik? nelayan membawa ikan bisa diolah oleh ikan. Kemudian pada gambar keempat, ikan membersihkan ikan dan membuang ikan. Kemudian pada gambar kelima, pihak pabrik membeli ikan dan diolah menjadi kemasan agar praktis saat konsumsi. Pada gambar terakhir atau gambar pertama, kemudian pada gambar kelima, konsumen membeli ikan dan dimasak agar dapat dikonsumsi. Sedangkan
sini saya akan menjelaskan pengertian yang saja. Jadi pertama, ini adalah merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan suatu ekonomi produksi dilakukan oleh produsen. Kemudian distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Kemudian pengertian konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan suatu barang atau jasa secara langsung atau dan kesimpulan kala ia dari presentasi kami Ada pertanyaan meski saran? sepertinya tidak ada dari kelompok lain saran dan pertanyaan. Jadi sekian dari kelompok dan terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut kelompok 8. Terakhir. Silakan dari kelompok 8 kami terdiri dari 4 orang yaitu saya sebagai siapa kami? Ulang. Siapa kami? Kelompok 8 pasti bisa. Oke. Tepuk tangan. Baik, saya ingin dapat pertama diperlihatkan bahwa ada kegiatan produksi yaitu ada beberapa orang diperlihatkan bahwa mereka Rambutnya sudah gunting. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 1. Untuk usulan saya, ketika Ian saat menjelaskan kepada teman-teman, kan bukan Ian jelaskan untuk Pak, kan jelaskan untuk teman-teman jadi bisa menarik teman-teman. Terima kasih untuk saran dari kelompok yang lain. Sekian dari kami kelompok 8. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok. Luar biasa, sangat lengkap penyajiannya. Dari ketiga pertanyaan itu sudah diterangkan dengan baik. Di sini Ibu minta perhatian Anda. Ya, dari peternakan ayam, perdagangan
bihun. Kemudian ada juga yang dijadikan sebagai makanan pokok kita yang mana sagunya setelah dibakar namanya adalah ini peternakan ayam. Ayam tersebut kalau di Lobo, kalau di Kabupaten Kepulauan Malu biasanya belum ada pabrik yang bagus untuk ayam, tapi bentuknya seperti begini, dibuat kandang dan diberi makan. Tetapi ada juga yang diimpor dari
dikumpulkan? Oke, sebelum kita melakukan kegiatan refleksi, ada baiknya Anda kembali ke posisi semula, duduk seperti semula. Duduk seperti semula, sudah. Oke, sambil duduk kita menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Masih kesemangat? Oke, kita akan melakukan refleksi. Refleksi di hari ini akan diberikan lembaran refleksi untuk Anda bekerja di dalamnya supaya bisa untuk Oke, silakan mengisi lembaran refleksinya. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan kepada ibu. Lembaran refleksinya boleh dikumpulkan. Oke, kalau sudah lembaran refleksinya sudah dikumpulkan, kita punya materi minggu depan yaitu tentang kegiatan produksi, manfaat dari kegiatan produksi, pelaku dari kegiatan produksi, dan seterusnya. Ibu harap Anda bisa bekerja dengan baik, belajar dengan baik di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Lalu kita punya pembelajaran di hari ini, di jam pertama ini telah selesai. Kita akan menutupnya dengan doa. Tadi sudah cewek yang menutup kita dengan doa. Sekarang silakan kita dengan doa. Siap. Ya. Teman-teman dan guru, sekarang sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi-pagi